Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firansyah dengan NIM 146250134. Izin Pak, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya terkait praktikum sistem digital, di mana pada pertemuan pertama terdapat modul yang menjelaskan aljabar boolean dan gerbang logika. Terdapat beberapa gerbang logika yang diantaranya pertama gerbang N, di mana outputnya itu bernilai 1 jika semua inputnya itu bernilai 1. Yang kedua terdapat gerbang OR, di mana outputnya itu bernilai 1 jika salah satu inputnya itu bernilai 1 atau benar. Yang ketiga terdapat gerbang NOT, di mana itu dia outputnya itu kebalikan dari input. Nah, di sini juga terdapat gerbang NAND atau yang disebut dengan NOT N, itu kebalikan dari N. Contoh kayak output 0 hanya saat semua inputnya itu bernilai 1. Nah, di sini juga terdapat gerbang NOR atau yang disebut dengan NOT OR, itu kebalikan dari OR, di mana outputnya 1 saat semua inputnya itu bernilai 0. Nah, di sini juga terdapat gerbang XOR, outputnya itu bernilai 1 jika inputnya itu berbeda dan 0 jika inputnya itu sama. Baik, selain tadi terdapat beberapa gerbang, pada modul kali ini juga terdapat tabel kebenaran, di mana kita bisa dilihat di sini ada tampilan tabel kebenaran, di mana ada tabel untuk gerbang OR, gerbang AND atau campuran antara gerbang AND dan gerbang OR. Di sini juga terdapat ada tabel kebenaran yang meliputi NOT dan lain sebagainya. Inilah hasil tampilan pada praktikum pertemuan saya, di mana di sini terdapat gambar gerbang dan tabel kebenarannya. Oke, baik, di sini langsung masuk saja pada pertemuan kedua, di mana terdapat modul yang menjelaskan tentang hukum dan kaidah aljabar boolean. Di sini terdapat beberapa hukum, di antaranya ada hukum komutatif, asosiatif, distributif. Begitupun juga dengan kaidah, di mana terdapat ada kaidah komutatif, asosiatif, distributif, kaidah absorpsi, dan lain sebagainya. Di modul kali ini juga terdapat penyederhanaan dalam aljabar boolean, di mana contoh seperti A plus A itu sama dengan A. Baik, di sini terdapat aktivitas kedua saya pada pertemuan kedua praktikum ini, di mana terdapat soal untuk mencari proses penyederhanaannya dan kaidahnya, di mana diantaranya soal pertama seperti A plus A kali B, yang soal kedua A kali A plus B, soal ketiganya itu A plus not A kali B, dan lain sebagainya. Oke, baik, di sini saya langsung masuk ke praktikum ketiga, di mana terdapat modul yang menjelaskan tentang kanonik, SOP, POS, dan peta Karnaugh. Yang pertama tentang kanonik SOP atau yang disebut dengan sum of product, di mana dalam logika boolean itu ditulis sebagai penjumlahan atau yang disebut dengan OR dari beberapa hasil kali N, di mana setiap suku N memuat semua variabel dalam bentuk asli atau komplement. Nah, pada kanonik SOP atau disebut dengan sum of product itu disebut dengan minterm atau 1. Nah, pada minterm di kanonik SOP ini simbolnya itu M kecil, di mana bisa ditulis dengan sigma M. Baik, pada modul ketiga ini terdapat juga kanonik POS atau disebut dengan product of sums, di mana pada logika boolean ditulis sebagai perkalian atau N dari beberapa penjumlahan OR, di mana setiap suku OR memuat semua variabel. Nah, pada kanonik POS ini disebut juga dengan max term, di mana hasil outputnya itu bernilai 0. Dan terdapat peta Karnaugh, di mana pada peta Karnaugh ini tujuannya untuk menyederhanakan fungsi boolean agar rangkaian logikanya itu menjadi lebih sederhana dan efisien. Ini berkaitan sama modul kedua yang terdapat pada materi mengenai penyederhanaan. Baik, saya langsung masuk pada praktikum
praktikum ketiga saya atau aktivitas ketiga, di mana di sini terdapat persamaan boolean. Nah, di sini kita harus mencari tabel kebenaran, peta Karnaug, pengelompokannya dan penyederhanaannya. Di mana pada tabel kebenaran ini terdapat 4 input. Harus sesuaikan dengan persamaan booleannya. Persamaan booleannya juga terdapat 4 input. Di mana kita harus koreksi atau mencari tempat untuk sama dengan tabel kebenaran. Yang contoh kayak pada persamaan boolean pertama itu ada A aksen, B aksen, C aksen, dan D, dimana bernilainya itu 0001. Nah, sehingga kita harus mencari di tabel kebenaran ini di mana sih yang terdapat 0001. Nah, di sini terdapat pada baris kedua. Nah, kalau seumpamanya benar itu bernilai 1. Seterusnya juga kayak gitu. Nah, kecuali kalau pada baris di sini ada terdapat 0101 atau bisa ditulis dengan huruf yaitu A aksen, B, C aksen, dan D. Nah, di situ tidak terdapat persamaan booleannya. Nah, kalau tidak terdapat persamaan booleannya itu bernilai 0. Baik, di sini saya menjawab bagian peta Karnaugnya di mana terdapat 2 kolom, di antaranya ada kolom vertikal dan horizontal. Nah, di kolom vertikal terdapat A aksen, B aksen, A aksen B, AB, dan AB aksen. Sedangkan bagian kolom horizontal itu terdapat C aksen, D aksen, C aksen D, CD, dan CD aksen. Namun di sini saya salah menulis bagian kolom tersebut ada AB aksen, seharusnya CD aksen. Di sini saya mencari satu-satu, di mana yang pertama itu ada A aksen, B aksen, dan C aksen, D aksen. Nah, kita melihat di tabel kebenaran apakah ada aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ternyata benar, berarti harus bernilai 1. Dan seterusnya kayak begitu. Lanjut, setelah peta Karnaug, di sini saya juga menjawab bagian pengelompokannya, di mana terdapat beberapa pengelompokan pada tabel ini. Setelah pengelompokan, saya juga telah menjawab bagian penyederhanaannya, di mana penyederhanaannya itu adalah S sama dengan A aksen D plus A aksen B C plus AB aksen, C aksen, dan D aksen. Baik, di sini saya langsung masuk pada praktikum keempat. Pada praktikum 4 ini terdapat modul yang menjelaskan tentang multiplexer dan demultiplexer, di mana pada multiplexer ini adalah rangkaian logika digital yang berfungsi memilih satu dari beberapa input. Contoh seperti multiplexer 421. Nah, itu inputnya 4 dan outputnya cuma 1. Sedangkan pada demultiplexer ini yaitu adalah kebalikan dari multiplexer, yaitu dia rangkaiannya yang meneruskan cuma satu input ke salah satu dari banyak output berdasarkan select lainnya. Contoh demultiplexer itu seperti demux 1 to 4, di mana hanya terdapat satu input, terdapat 2 select lainnya, dan 4 output. Baik, inilah jawaban aktivitas keempat atau praktikum keempat saya, di mana terdapat soal pertama itu diminta untuk menggambarkan rangkaian demultiplexer 1 to 4. Pada gambar ini terdapat satu buah input, 2 sinyal selektor, dan 4 output. Selanjutnya pada soal kedua diminta untuk menggambarkan rangkaian demultiplexer 1 to 8, di mana pada gambar ini terdapat satu buah input, 3 selektor, dan 8 output. Baik, terakhir di sini terdapat tabel kebenaran dari demux 1 to 8, di mana diantaranya terdapat 3 kolom input dan 8 kolom outputnya. Baik, itulah tadi hasil presentasi laporan dari saya terkait praktikum sistem digital, di mana terdapat penjelasan mengenai modul dan jawaban aktivitas saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila terjadi kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.